Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya dapat menyapa sahabat kembali melalui channel saya, iaitu Hakim Channel. Jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video-video yang mana channel ini upload. Sahabat, hari ini saya akan reaction video berjudul, yang mana judulnya ini sahabat terus terang mengkagetkan saya ataupun membuat saya terkejut sahabat, iaitu dengan judul bahaya Vietnam geser posisi peringkat militer Indonesia ataupun perbandingan militer Indonesia versus Vietnam. Tapi jangan lupa apabila sahabat menjumpai channel teknologi popular ini, jangan lupa di subscribe seperti mana yang saya subscribe ini sahabat ya. Okey sahabat, tanpa harus membuang masa lagi sahabat, yuk kita saksikan video ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Halo Teknolovers, seperti yang kita tahu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara terkuat militernya menurut data Global Firepower. Namun posisi ini bisa saja minta berubah. Maaf sahabat, suara tadi tak ada suara. Okey, saya ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Okey. Halo Teknolovers, seperti yang kita tahu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara terkuat di Asia Tenggara militernya. sahabat ya. Indonesia menjadi militer terkuat ya. Okey, kita teruskan menonton. Menurut data Global Firepower. Namun posisi ini bisa saja berubah. Bisa berubah. Sebab Vietnam mengejar di urutan kedua. Bukan tak mungkin terjadi nih, militer Vietnam bisa saja menggeser posisi Indonesia. Lantas, bagaimana hubungan Indonesia-Vietnam sejauh ini? Nah, berikut bakal aku jelasin ke kamu, sekaligus mari kita melihat perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Vietnam. Namun sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu dulu yuk. Update terus informasi menarik setiap hari dari teknologi populer. Jangan lupa subscribe dan juga subscribe Hakim Channel sahabat ya. Semoga subscribe sahabat kepada Hakim Channel ini tercatat sebagai amal jariah. Sebab apa sahabat, seperti mana yang saya katakan sebelumnya, sebahagian daripada hasil channel ini, jika Allah takdirkan ada hasil, saya akan sebahagiannya saya akan sumbangkan kepada kaum-kaum doa sahabat ya, insya-Allah. Yuk kita teruskan menonton sahabat. Indonesia memiliki pengalaman masa lalu yang menyedihkan. Ratusan tahun dijajah oleh asing, hingga hak pribumi seolah diinjak. Belanda menjadi negara yang paling lama menguasai Nusantara, kurang lebih 3,5 abad. Namun di penghujung sebelum kemerdekaan, barulah Jepang yang berhadapan langsung dengan rakyat Indonesia. Bukan melalui perang besar-besaran, melainkan Jepang menyerah dan memilih pulang ke negerinya setelah Jepang pun menyerah sahabat dengan Indonesia. Oke, kita teruskan. Hiroshima Nagasaki dijatuhi bom atom. Berbeda dengan Vietnam, sejak 110 sebelum Masehi, sudah dijajah Tiongkok sampai mencapai kemerdekaan pada tahun 938. Pernah dijajah Cina juga ya. Setelah bebas dari penjajahan Tiongkok, Vietnam mengecam serangan pihak asing. Sayangnya di abad ke-19, Vietnam menjadi wilayah jajahan Prancis. Ada iklan sahabat, sebentar sahabat ya. Sebentar sahabat ya. Oke, saya skip dulu. Oke. Prancis berhasil menguasai Vietnam setelah ikut serta dalam beberapa perang kolonial di Indochina tahun 1840-an. Prancis kala itu ingin memperluas kekuatannya untuk menyaingi kebangkitan Britania Raya. Prancis mengincar hasil bumi Vietnam untuk menggerakkan industri. Vietnam terus melakukan perundingan dengan Prancis untuk meraih kemerdekaan. Sayangnya permintaan Vietnam selalu ditolak, dan Vietnam serta seluruh Indochina terus menjadi jajahan Prancis. Namun Vietnam akhirnya mendapat dukungan populer dan berhasil mengusir Prancis. Tapi selama Perang Dunia Kedua, Vietnam malah dikuasai oleh Jepang. Dan nyatanya pemerintah Prancis Vichy bekerja sama dengan Jepang mengantar tentara ke Indochina sebagai pasukan yang berkuasa secara de facto di kawasan itu. Tahun 1944, tentara sekutu malah menaklukkan pemerintah Prancis Vichy hingga tumbang. Pemerintah Jepang tentu saja berkuasa penuh atas Vietnam.
Pada akhir Perang Dunia Kedua, Vietnam diberikan kemerdekaan oleh pihak Jepang. Pihak Jepang menangkap pemerintah Prancis dan memberikan Vietnam kemerdekaan sebagai bagian dari rancangan Jepang untuk membebaskan bumi Asia dari penjajahan Barat. Hal ini ada kemiripan saat Jepang berkuasa di Indonesia, juga mengusir Belanda dari bumi Asia. Perang Vietnam atau disebut Perang Indochina Kedua terjadi tahun 1957 dan 1975 di Vietnam. Perang yang masih dari bagian Perang Dingin ini mempertemukan dua kubu ideologi besar, yaitu komunis dan Seato. Republik Vietnam menguasai Vietnam Selatan dan Republik Demokratik Vietnam menguasai Vietnam Utara. Lebih dari 280.000 korban jiwa di pihak Vietnam Selatan dan lebih dari 1 juta jiwa di pihak Vietnam Utara. Perang Vietnam ini menjadi perang terlama Amerika Serikat di Asia Tenggara. Amerika Serikat selalu menang dalam berbagai perang di dunia, namun kala itu Amerika Serikat harus meninggalkan Vietnam karena kalah unggul dari kubu sebelah. Setelah berakhirnya perang, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu. Tepatnya pada 1976, Vietnam kemudian menjadi negara komunis. Dari pengalaman perang yang sudah dilewati Vietnam, lantas bagaimana kekuatan militernya saat ini? Menurut military ranking laman GFP, saat ini kekuatan militer Vietnam di urutan ke-24, sedangkan Indonesia di urutan ke-16. Jika Indonesia memiliki prajurit aktif sebanyak 400.000 personil, Vietnam justru sedikit di atas nih, dengan 482.500 personil. Namun sayangnya Vietnam tidak memiliki personil cadangan, sedangkan Indonesia punya 400.000 personil. Sementara untuk kekuatan armada di lini darat, untuk tank Indonesia memiliki 332 unit, sedangkan Vietnam 2.155 unit. Kendaraan lapis baja Indonesia 1.430 unit, sedangkan Vietnam 5.500 unit. Untuk artileri derek, Indonesia memiliki 366 unit, sedangkan Vietnam 1.120 unit. Artileri gerak Indonesia 153 unit, sedangkan Vietnam 100 unit. Proyektor roket Indonesia 63 unit, sedangkan Vietnam 810 unit. Wow, Vietnam menang banyak nih di matra darat dengan 9.685 unit armada, sedangkan Indonesia hanya 2.344 unit. Lanjut kita ke sektor udara. Pesawat tempur Indonesia memiliki 41 unit, sedangkan Vietnam 75 unit. Masya Allah. Oke, kita teruskan. Pesawat serangan khusus Vietnam tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Indonesia memiliki 38 unit. Lalu untuk pesawat latih, Indonesia memiliki 109 unit, Vietnam 30 unit. Pesawat pengangkut Indonesia punya 64 unit, sedangkan Vietnam 39 unit. Pesawat misi khusus Indonesia memiliki 17 unit, sedangkan Vietnam 4 unit. Helikopter militer Indonesia 188 unit, sedangkan Vietnam 99 unit. Helikopter serang Indonesia memiliki 15 unit, sedangkan Vietnam 25 unit. Nah, di sektor udara justru Indonesia meninggalkan Vietnam nih. Kekuatan udara Indonesia saat ini menempati posisi ke-28 dunia, sedangkan Vietnam di urutan ke-41 dunia. Next kita ke sektor laut. Baik kapal induk maupun kapal perusak, Indonesia dan Vietnam sama-sama tidak memiliki 1 unit pun. Untuk kapal korvet, Indonesia memiliki 24 unit, sedangkan Vietnam 14 unit. Lalu untuk frigates, Indonesia punya 7 unit, sedangkan Vietnam 9 unit. Untuk kapal selam, Indonesia memiliki 4 unit, sedangkan Vietnam 6 unit. Untuk kapal patroli, Indonesia memiliki banyak nih, 179 unit, sedangkan Vietnam 26 unit. Terakhir kapal perang ranjau, Indonesia memiliki 10 unit dan Vietnam 8 unit. Untuk sektor laut, kembali jumlah armada Indonesia lebih banyak dari Vietnam. Selain prajurit dan armada militer, kekuatan militer suatu negara juga didukung dengan faktor lainnya. Ketersediaan anggaran militer dan logistik patut dipertimbangkan. Indonesia memiliki anggaran militer sebesar 9,2 miliar dolar, sedangkan Vietnam 6,39 miliar dolar. Besar anggaran yang disediakan Indonesia lebih banyak dari yang disediakan Vietnam.
Tak heran jika Indonesia menduduki peringkat ke-31, sedangkan Vietnam ke-38. Berikutnya ada faktor logistik. Indonesia memiliki 129,366 juta jiwa angkatan kerja, sedangkan Vietnam 54,658 juta jiwa angkatan kerja. Indonesia juga memiliki 9.879 unit kapal sipil, sedangkan Vietnam 1.863 unit. Indonesia memiliki 16 pelabuhan dan terminal utama, sedangkan Vietnam 8 pelabuhan dan terminal utama. Indonesia memiliki sepanjang 437.759 km cakupan jalan raya, sedangkan Vietnam 180.549 km. Selain itu, Indonesia memiliki sepanjang 5.042 km rel kereta api, sedangkan Vietnam 2.632 km. Indonesia memiliki 673 bandara, sedangkan Vietnam 45 bandara. Jauh. Indonesia memiliki komitmen untuk terus menjalin hubungan bilateral dengan Vietnam. Vietnam menjadi salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara bekerja sama dalam bidang ekonomi. Oke deh Teknolovers, semoga ulasan tadi menambah wawasan kamu. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komenmu di bawah. Besok jumpa lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Tentang video yang baru kita semak, iaitu berkaitan dengan ketenteraan di negara Vietnam. Negara Vietnam ni mempunyai sejarah peperangan yang cukup dahsyat dulu sahabat dia, sebagaimana di negara kita juga dulu. Perang di Vietnam ni dikenali dengan Perang Vietnam ataupun Perang Indochina. Tentera Vietnam ni pernah memukul mundur, iaitu tentera negara adidaya Amerika Serikat. Sahabat, saya akan baca ulasannya sedikit. Perang Vietnam juga dikenali sebagai Perang Indochina kedua dan Vietnam. Kedua Vietnam ya. Ia dikenali sebagai perang menentang Amerika atau hanya Perang Amerika. Perang ini merupakan konflik di Vietnam, Laos dan Kemboja dan berlangsung selama lebih 19 tahun daripada 1 November 1955 hingga kejatuhan Saigon pada 30 April 1975. Ia adalah peperangan kedua dari Perang Indochina dan secara rasmi merupakan perseteruan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara disokong oleh Kesatuan Soviet. Vietnam Utara disokong oleh Kesatuan Soviet, China dan sekutu komunis yang lain. Sementara itu, Vietnam Selatan disokong oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, Australia, Thailand dan sekutu anti-komunis yang lain. Sekutu Vietnam Utara termasuk Barisan Pembebasan Vietnam Selatan. Kesatuan Soviet dan China. Vietnam Selatan pula dibantu Amerika Serikat. Vietnam Selatan pula dibantu oleh Amerika Serikat, sahabat ya. Australia, New Zealand dan Korea Selatan. Maknanya Vietnam Selatan dibantu Amerika Serikat, Australia, New Zealand dan Korea Selatan. Penglibatan tentera Amerika Syarikat sebenarnya bermula tahun 1959. Penglibatan tentera Amerika berperang di Vietnam ni bermula dari tahun 1959 lagi. Tetapi bilangan tentera yang dihantar pada peringkat terlalu sedikit untuk mula-mulanya lah. Peperangan ini sangat terkenal kerana telah mengorbankan ramai penduduk awam. Masya Allah, itulah peperangan sahabat. Peperangan ini tak ada untungnya, semua hancur. Kekalahan tentera AS, kekalahan tentera Amerika Serikat dan penentangan daripada rakyat AS sendiri terhadap penglibatan tentera Amerika di Vietnam. Maknanya rakyat rakyat Amerika Serikat pun menentang peperangan ini sahabat. Sebab peperangan ini harta benda hancur, nyawa hancur. Jadi kalau boleh kedepankan rundingan. Jadi tak perlu ada pertumpahan darah. Perang Vietnam tamat secara rasminya pada 30 April 1975 apabila Vietnam Selatan tewas keseluruhannya. Dan faktor-faktor kegagalan Amerika, faktor kegagalan Amerika Serikat. Kegagalan operasi Rolling Thunder. Kempen pengeboman dari udara gagal kerana bom sering jatuh ke hutan kosong dan tidak mengenai sasaran mereka. Para gerilya mengetahui keadaan hutan dan menggunakan pangkalan dan terowong bawah tanah yang rumit untuk berlindung dari bom Amerika Serikat dan sering menggunakan kembali bom Amerika yang tidak meletup untuk menyerang kembali tentera
Amerika Serikat. Wow, dahsyat juga sahabat ya. Okey, peristiwa pembunuhan beramai-ramai orang awam. Masya Allah, tengok sahabat. Pembunuhan orang awam pun dibunuh. Pada tahun 1968, tentera Amerika telah mencari gerilya dengan menyerbu kampung Mimai. Misi cari dan hancurkan ini telah didasarkan pada maklumat dan informasi ketenteraan yang lemah. Taktik kejam yang digunakan oleh tentera AS ini telah mendorong lebih ramai orang awam Vietnam untuk menyokong Win Chong. Okey, faham? Okey, sebab kejam sungguh ya tentera Amerika Serikat ini. Dalam peristiwa pembunuhan beramai-ramai di kampung My Lai, mereka telah membunuh sekitar 300 orang awam, Masya Allah, termasuk kanak-kanak, kerana disangka merupakan musuh. Pembunuhan My Lai merosakkan reputasi Amerika yang menjejaskan sokongan daripada rakyat Amerika itu sendiri. Okey sahabat, itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.